Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya hutan, laut, hingga tambang. Kelimpahan ini mengantarkan Indonesia sebagai negara yang kaya. Tentu, kekayaan yang dimiliki negara dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, pada realitanya, rakyat Indonesia saat ini belum merasakan kesejahteraan secara merata dari pemanfaatan kekayaan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya terus berjalan, namun rakyat tidak sejahtera. Apa yang terjadi? Kesalahan apa yang menjadi penghambat kesejahteraan rakyat? Dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya, seringkali terjadinya benturan yang mengakibatkan proses pemanfaatan terhambat. Benturan tersebut dapat berupa konflik karena ketimpangan antara pelaku pemanfaatan sumber daya dan masyarakat setempat yang justru mendapat dampak negatif dari adanya kegiatan pemanfaatan. Salah satunya pada bidang pertambangan. Sektor pertambangan merupakan sektor yang saat ini terus dijalankan kegiatan pemanfaatannya karena potensi dari hasil pertambangan yang sangat bernilai. Tentu banyak pihak yang ingin melakukan pemanfaatan agar mendapatkan keuntungan. Contohnya, kegiatan pertambangan emas. Pertambangan emas memiliki hasil yang melimpah dengan nilai dari hasil tambang emas yang cukup tinggi. Namun, karena banyaknya pihak yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan tambang emas mengakibatkan banyak terjadinya konflik. Konflik pertambangan emas yang terjadi di Indonesia, contohnya ada di tambang emas rakyat Poboya di Palu, pertambangan emas Desa Hila, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan PT Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah. Konflik-konflik tersebut dianalisis dalam penelitian dan sudah diterbitkan dalam bentuk artikel. Jenis konflik yang umumnya terjadi dalam konflik tersebut diantaranya adalah konflik laten dan konflik terbuka. Konflik laten adalah konflik yang tersembunyi, dicirikan oleh tekanan-tekanan yang tidak tampak, tidak sepenuhnya berkembang, dan belum terangkat ke permukaan. Sedangkan konflik terbuka adalah konflik dengan pihak-pihak yang berselisih terlibat secara aktif. Untuk penyebab terjadinya konflik di kawasan pertambangan di Indonesia biasanya disebabkan oleh benturan nilai antara pelaku kegiatan pertambangan dan masyarakat atau pemerintah. Dampak lingkungan yang ditimbulkan kegiatan pertambangan hingga pembatasan pemanfaatan oleh pemerintah akibat kerusakan lingkungan. Dalam upaya menyelesaikan konflik, perlu adanya koordinasi dan monitoring dalam kegiatan pertambangan agar kegiatan pertambangan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, penyelesaian konflik yang dapat dilakukan adalah dengan cara fasilitas pemerintah antara pihak yang berselisih agar tidak timbul konflik baru. Dalam implikasi kebijakan pengelolaan konflik,
yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas fasilitas sebagai jembatan dalam berkoordinasi, serta adanya peraturan yang perlu dipertegas agar kegiatan pertambangan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pihak yang mensejahterakan rakyat Indonesia.